Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum mulai mungkin perkenalkan dulu. Nama saya Nabila Nur Fitriani dari mahasiswa Manajemen Haji dan Umroh insyaallah semester 6 yang kali ini ingin ikut gitu ya, PPM atau magang lah gitu ya bahasa kitanya. Insyaallah di sini saya akan menjadi moderator untuk membimbing materi kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita mulai izinkan saya untuk menyampaikan pantun, boleh? Boleh. Ya, dibantu untuk jawaban cakepnya ya Bapak Ibu sekalian. Mentari pagi menyinari bumi, angin sejuk menenangkan jiwa. Kita awali manasik dengan hati suci, menuju ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semoga semangat hari ini seiring dengan niat suci kita menuju Baitullah. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk mengawali kegiatan manasik hari ini, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian insya Allah pada kesempatan kali ini penyampaian materi manasik pertama. Materi pertama itu dengan tema hakikat pelaksanaan ibadah haji yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Dede Ali Koharudin SS. Beliau selaku Wakil Sekretaris KBIHU Pusdai Jawa Barat, kemudian selaku Ketua UPZ BPMU Pusdai Jawa Barat. Baik, sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian, tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, kita mulai saja untuk materi pertama manasik kita pada kali ini, yakni kepada Bapak Haji Dede, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu masih semangat semua ya, insyaallah. Kelihatannya segar semua, sudah siap untuk berangkat ya, insyaallah. Sekali lagi saya hanya mengingatkan kembali ya, tidak bosan-bosannya, dan mohon Bapak Ibu pun tidak bosan ya, yaitu untuk senantiasa satu menjaga fisik Bapak Ibu semua ya, karena walau bagaimanapun perjalanan ibadah haji ini adalah perjalanan yang cukup membutuhkan fisik yang kuat gitu, yang prima. Kemudian yang kedua adalah senantiasa juga menjaga kesiapan mental ya, karena perjalanan ibadah haji ini erat kaitannya juga dengan mental kita. Saya sudah sampaikan, sekuat apapun fisik kita, kalau mental kita kalah akan luluh juga fisik kita gitu ya. Tapi sebaliknya, manakala mental kita kuat, fisik kita ada kekurangan pun insya Allah akan mampu dijalani gitu ya. Maka mental harus disiapkan. Dan yang ketiga, senantiasa kita dalam rangka menjaga kedua itu adalah melaksanakan jalur langit ya. Senantiasa kita berdoa. Doanya sudah saya bekali ya. Terus arapal Bu, doa-doa yang dari saya yang kemarin, yang terakhir, Allahumma baligna makkata, sudah hafal ya? Nah, suka diamalkan itu ya, silakan baca tiap habis sholat ya. Permohonan kepada Allah, kita secara jalur syariatnya sudah dilaksanakan, administrasi sudah terpenuhi semua, manasik ini alhamdulillah yang terakhir gitu kan ya. Nah, kemudian tetap kita jalur langitnya harus ditempuh ya gitu. Berdoa kepada Allah, minta supaya kita disampaikan ke tanah suci baik Makkah maupun Madinah dalam keadaan apa?
sehat, ya, kuat, sehat lahir dan batin, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah, dijauhkan dari berbagai macam kesulitan. Ya, doa itu intinya begitu, ya. Sok mangga berdoa, ya, insyaallah. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya berdiri saja. Kita materinya adalah tentang hakikat perjalanan ibadah haji, ya. Secara definisi hakikat itu dari bahasa Arab, ya, dari hakko, ya, yahukku hakikotan, ya, atau hakon itu benar gitu kan, ya. Kita sudah tahu kalau hakun itu benar, artinya makna yang sebenarnya siapa gitu kan, ya. Maksudnya begitulah. Nah, untuk apa kita berhaji? Ya hanya mengingatkan saja. Yang pertama adalah hanya bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kemudian untuk napak tilas perjalanan para nabi dan rasul gitu kan, ya. Kemudian menumbuhkan empati dan saling menolong. Kemudian masih banyak sebetulnya, ya gitu, ya. Nah, intinya taat kepada Allah karena ini perintah dari Allah gitu kan, ya. Bukan untuk apa-apa gitu kan, ya. Tapi hanya melaksanakan ketaatan kepada Allah saja, ya. Buang kalau ada bersitan-bersitan lain dalam pikiran kita, hati kita. Ta'uz kepada Allah, ta'uz, ya. Kemudian beristighfar, itu godaan senantiasa ada, ya. Bisa ada niatan-niatan yang lain terbersit dalam pikiran maupun hati kita, cepat ta'uz, ya. Kemudian beristighfar gitu, ya, bahwa saya insya Allah lurus lillahi ta'ala gitu, hanya melaksanakan ketaatan kepada Engkau saja ya Allah gitu kan, karena ini perintah dari Allah gitu. Nah, kemudian adab dalam berhaji. Ya, satu jelas harta yang dipakai untuk kita melaksanakan ibadah itu ada yang halal, bukan apalagi yang haram, yang syubhat pun jangan sampai gitu, ya. Karena al halalu bayyin wal haram bayyin, ya, wa amrun bainahuma amrun mutasyabihat gitu kan, ya. Bahwa yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Sesuatu yang antara keduanya adalah amrun mutasyabihat, yang samar. Rasul pun mengingatkan sesuatu yang samar itu cenderung kepada yang haram. Nah, itu maka hati-hati. Kemudian meninggalkan segala macam alat yang tercela, memperbanyak jalan, berpakaian sederhana, bersabar ketika mendekatkan musibah, tidak boros dalam membelanjakan uang hanya untuk makan dan minum. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali, seorang filosof, ya, filosof muslim, ya. Artinya Bapak Ibu kita tempuh ini gitu kan, ya. Dipercepat saja. Nah, hakikat sekarang mulai kepada hakikat haji umroh. Bapak Ibu, setiap apapun, ya, kita akan melaksanakan tidak akan jauh dengan yang namanya niat gitu kan, ya, niat. Nah, khusus untuk haji, ya, kita tahu kapan dan di mana mengambil niat. Ya, niat ini untuk haji tidak sembarangan tempat, yaitu harus di mikotnya, ya. Mikot secara makani ada beberapa tempat yang ditentukan oleh Rasul gitu kan, ya. Kalau kita masuk gelombang 1 berarti mikotnya harus di Zulhulaifah atau Bir Ali karena kita berangkat dari Madinah ke Mekahnya gitu, ya. Maka mikotnya di sini. Nah, ketika mikot ini apa sih maksudnya? Hakikat dari mikot ini gitu kan, ya, adalah titik tolak atau titik awal penghambaan diri kepada Allah. Jadi ketika Bapak Ibu kita sudah ada di mikot, maka inilah kita sudah siap, ya, karena ini menjadi pijakan kita, ya, sebagai titik tolak awal kita, ya, untuk memberikan penghambaan kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa, ya. Maka sekali lagi, manakala ada bersitan-bersitan lain dalam hati atau pikiran, buang sejauh-jauhnya, ya. Istighfar, bertawuz terus kepada Allah, ya, supaya benar-benar ibadah kita itu, ya, di sini, ya. Nah, kita mulai memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Tuannya. Bapak Ibu, mungkin kita tahu bagaimana posisi orang hamba di hadapan Tuannya, gitu kan, ya. Seorang hamba di hadapan Tuannya. Bapak Ibu mungkin, mohon maaf, di rumah mungkin punya asisten rumah tangga, bagaimana, ya, seorang asisten kepada tuannya, kepada majikannya harus seperti apa gitu
gitu kan ya. Nah, apalagi kita, makanya ketika mikot itu kita sudah mendudukan diri kita sebagai seorang hamba di hadapan Tuhannya, yang siap diperintah, yang siap menghambakan diri kita kepada Tuhan kita. Artinya kita sudah siap menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buang jauh-jauh apa yang ada pada diri kita, gitu kan ya. Karena kita sebagai seorang hamba, gitu kan ya, sudah siap. Nah, ada yang mengatakan bahwa ketika sudah mikot ini kita niat bahwa kita sudah siap mengambil posisi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita tahu bagaimana Ibrahim alaihissalam dijuluki seorang bapak tauhid, ya, bapaknya tauhid, Nabi Ibrahim itu. Maka saat ini kita sudah siap mengambil posisi beliau, ya. Artinya kita tahu Ibrahim apapun siap dilakukan, ya, karena perintah Allah. Harus berjauhan dengan keluarga, harus berjauhan dengan orang-orang yang dia cintai, ya, harus meninggalkan keluarganya di tempat yang tidak ada apa-apa, ya. Hajar dan Ismail kan ditinggalkan di padang yang biwadin di Jar'in, ya, di sebuah lembah padang yang gersang yang tidak ada tanaman apapun, jangankan tanaman, air pun tidak ada, ditinggalkan, siap meninggalkannya, dan yang ditinggalkan pun siap saling mendukung, ya. Artinya kita sudah siap seperti itu. Nah, kita tahu mikot itu kan terbagi dua, ya. Ada mikot apa? Ada mikot zamani, waktu, ada mikot makani, tempat. Nah, ini mah tempat. Ketika mikot zamani artinya waktu, kapan itu? Kalau berdasarkan ayat Al-Quran, al-hajju ashhurun ma'lumat, haji itu adalah bulan-bulan yang telah ditentukan. Kapan? Menurut ulama tafsir, ashhurun ma'lumat itu adalah Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah, ya. Artinya mulai Syawal nanti Bapak Ibu sudah masuk mikot zamani. Maka Allah pun berpesan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mulai di sana perkuat ketakwaan kita, ya. Kita sudah dilatih oleh Allah. Nah, itulah luar biasanya syariat kita, Bapak Ibu, ya. Tiap hari kita dilatih oleh Allah dengan ibadah sholat 5 waktu, ya. Setelah sholat kita melaksanakan saum 1 bulan, dan dilatih oleh Allah, melatih kesabaran, nilai-nilai ketakwaan. Karena ujung dari saum tujuannya adalah lakum tatakun, kan. Nah, ini apa? Sebagai bekal kita untuk melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu dilatih dulu oleh Allah sebulan lamanya, ya. Sok nilai-nilai ketakwaan di sana tanamkan, ya. Mulai di kesabaran, ketabahan, ketawakalan, gitu kan, ya. Kemudian berusaha menahan hawa nafsu kita, dilatih oleh Allah selama sebulan. Kemudian bersihkan diri Anda, harta Anda, mulai zakat, kan, ya. Kita mengeluarkan zakat fitrah untuk membersihkan diri kita, harta kita. Maka ketika sudah masuk bulan Syawal, nah, kita sudah ada dalam keadaan suci, maka al-fitri, gitu kan, ya. Berarti sudah siap insya Allah melaksanakan ibadah haji. Bagi Bapak Ibu itu luar biasa, alhamdulillah. Nah, itu syariat Islam itu luar biasa, ya. Jadi sebelum pelaksanaan haji itu, karena puncaknya keislaman seseorang, dihadirkan dulu nah ibadah saum, ibadah zakat, suci, sudah bersih, siap melaksanakan ibadah haji. Modalnya tadi takwa. Kita melaksanakan saum, la'allakum tattaqun, sudah siap melaksanakan ibadah haji, sudah masuk mikot zamani, ya. Maka tadi yang adab haji atau akhlak haji itu sudah kita laksanakan, ya. Suami istri, gitu kan, ya. Dengan keluarga jalin terus komunikasi yang baik, gitu kan, ya. Hindarkan mujadalah dalam keluarga maupun dengan kerabat yang lainnya, dengan tetangga, gitu kan, ya. Jauhi sifat-sifat yang atau perilaku yang tercela, gitu kan. Sudah siap, karena kita sudah mengambil mikot ini sebetulnya zaman ini. Hanya kita belum labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrotan saja, gitu kan, karena belum di mikot makani, gitu kan, ya. Kemudian, nah, ketika di mikot kan kita niat, ya, labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma hajjan. Apa sih hakikat dari niat yang kita lakukan?
itu meninggalkan hidup untuk memperoleh cinta, meninggalkan keakuan untuk berserah diri, meninggalkan diskriminasi rasial untuk persamaan, ketuhanan dan kebenaran, meninggalkan penghambaan untuk kemerdekaan. Artinya ketika kita niat labbaik Allahumma umratan, maka apapun yang nempel pada kita tinggalkan. Sudah tidak berlaku ya Bapak Ibu ya, status yang ada pada diri kita, apa kita seorang pejabat, apakah kita seorang jenderal, seorang kopral, tidak ada ya, pejabat atau rakyat biasa sama di hadapan Allah ya. Apakah kita seorang pengusaha, pebisnis, apakah kita ketika biasa-biasa kita orang-orang yang disanjung di tengah masyarakat, saat itu tidak ada, sama semua ya. Maka tidak ada ras di antara kita, sama semua kita ya, karena tadi di hadapan Allah kita sebagai hamba semuanya ya, sebagai seorang hamba. Kita ketika mikot kan tadi sudah siap kita menjadi seorang hamba di hadapan Allah, siap menunjukkan ketaatan. Tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Si bapak ini mah seorang doktor, si bapak ini mah seorang dosen, si bapak ini mah seorang yang biasa, ibu ini mah seorang yang biasa, ibu ini mah seorang pejabat, dan tidak ada, sama semua. Maka segala apapun yang ada pada diri kita hilangkan, segala keangkuhan yang ada pada diri kita buang ya. Nah itu ya, hadapkan dirimu dan berserah diri hanya kepada Allah dalam segala gerak dan diammu. Nah itu menurut Ali Syariati. Nah itu ketika niatnya sudah begitu gitu kan ya. Maka kan awalnya innamal amalu binniat ya, segala sesuatu itu akan sah, akan diterima tidaknya oleh Allah diawali dari niat. Nah ketika dalam posisi niat kita tidak hanya lisan ya, tapi hati, kemudian perilaku sudah menunjukkan demikian gitu kan. Semua itu hanya kepada Allah, baik dalam kita bergerak maupun dalam keadaan kita diam, semuanya lillah, semuanya kita hamba Allah. Maka insya Allah ini akan menjadi dasar pondasi kita diterima tidaknya ibadah kita. Umroh kita diterima tidak, haji kita diterima tidak, dari sini awalnya gitu kan ya. Paham Bapak Ibu ya? Oke, yang berikutnya pakaian ihram ya. Kita tahu pakaian ihram seperti ini apa sih hakikatnya? Membuang semua sifat keangkuhan, kebanggaan, semua atributnya. Jadi kenapa sih ketika niatnya harus pakaian ihram gitu kan ya, semuanya sama gitu kan ya, tidak ada bedanya, apalagi untuk yang bapak-bapak gitu kan ya. Itu menggambarkan di sini di pundak kita yang tadinya ada bintang, ada melati mungkin ya, sekarang tidak ada ya, sama seperti ini. Dulu mungkin pakaiannya beda, ada tanda jasa dan lain sebagainya di pakaiannya ya, ada sorbannya, ada jubahnya, pecinya mungkin gitu kan ya. Di sini sama hilang ya, apapun dia statusnya di tengah masyarakat, apakah dia seorang kiai, ustadz, ulama, mohon maaf ketika berihram sama ya dengan orang-orang yang awam seperti ini, tidak ada perbedaannya gitu kan ya. Artinya karena itu tadi semua atribut label yang melekat pada diri itu hilang ya, dilepaskan, menanggalkan semua perbedaan serta menghapus segala keangkuhan yang ditimbulkan dari status sosial kita tadi itu ya. Nah ini lambangnya tidak ada, semua sama. Maka ketika Bapak Ibu kita sudah melaksanakan praktek benar, bapak-bapak yang seperti itu, ibu-ibu makanya seragamnya disamakan. Kemudian kenapa sih mesti putih gitu kan ya, putih bersih, lambang kebersihan ya, adalah mengajarkan kepada umat manusia, kepada kita untuk mengubur pandangan yang mengukur keunggulan manusia di kedudukan, pangkat, status sosial dan keturunan ya. Terkadang ketika keseharian kita mungkin seragamnya beda-beda tadi ya, ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang merah mungkin gitu kan ya. Dalam keseharian itu menunjukkan status kita. Terkadang oh si bapak ini teh pegawai negeri, kenapa? Pakaiannya kelihatan. Oh si bapak ini adalah seorang aparat, kelihatan dari pakaiannya gitu kan. Oh si bapak ini adalah seorang ustadz, seorang kiai, lihat dari pakaiannya gitu kan ya. Oh ibu ini adalah seorang pengusaha, seorang dosen, kelihatan dari cara berpakaian dan sebagainya, penampilannya. Tapi mohon maaf ya, ketika
kita berihram, kenapa harus warna putih? Meskipun ini tidak boleh saja yang lain gitu kan ya, warna yang lain boleh-boleh saja ya, tapi kenapa mesti putih? Itu untuk mengubur pandangan, artinya semuanya sama ya. Dan kenapa harus putih? Karena putih itu menunjukkan kesucian, kebersihan ya. Artinya ketika kita berihram ini, lahir batin kita harus bersih, harus suci. Tadi dari sifat-sifat keangkuhan dan sebagainya hilangkan ya. Pakaian ihram adalah simbol egalitarisme, bahwa manusia dilihat dari tingkat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, bukan dari jabatannya, bukan dari ilmunya, bukan dari kedudukannya, gitu kan ya. Bapak Ibu nanti ketika di sana ada di dalam asuhan seorang pembimbing, mohon maaf ketika saat ini pembimbing pun sama dengan Bapak Ibu, gitu kan ya. Hanya saja pembimbing itu yang ngatur saja ya, yang ngatur Bapak Ibu saja, tapi posisi di hadapan Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Boleh jadi secara keilmuan mungkin pembimbing ada lebih dari Bapak Ibu ya, tapi ketika ini sama di hadapan Allah ya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa aduh saya gimana, sama Pak Bu ya. Makanya ketika haji dan umroh kita tidak tahu siapa yang ada di samping kita ketika di haram, ketika di Madinah. Mungkin siapa tahu ini seorang pejabat, siapa tahu dia seorang ulama besar ya, tapi tidak tahu kita. Kenapa? Karena kita sama ya, seperti ini gitu kan. Mungkin Bapak Ibu ketika lagi tawaf berdampingan, bergesekan dengan seorang pejabat, dia yang ketika di negaranya mungkin dia seorang presiden, seorang menteri yang dihormat, yang dielulukan, yang kemana-mana pun dikawal. Tapi mohon maaf ketika ini sama gitu kan ya. Siapa tahu yang berdampingan, bergesekan dengan ibu bapak ketika tawaf itu seorang ulama besar ya, yang ketika di kampung sangat dihormati luar biasa ya, dituakan dan lain sebagainya karena ilmunya. Tapi ketika itu mohon maaf sama gitu kan ya. Tidak ada perbedaan, karena inna akramakum indallahi atqakum. Inilah pakaian ihram Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ketika sudah niat labbaik Allahumma umratan, maka kita melafalkan lafaz talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa sih maknanya? Ketika Bapak Ibu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, kita mengaku ya dengan setulus-tulusnya bahwa ibadah haji umroh itu hakikatnya adalah panggilan Allah. Jadi tidak ada karena saya kaya, karena saya punya relasi, karena saya itu, karena saya ini, tidak ada Pak. Karena hakikatnya adalah panggilan Allah. Ya, hakikatnya panggilan Allah. Boleh jadi betul secara syariatnya Bapak Ibu jalannya kenapa bisa berangkat, mungkin karena relasi, mungkin karena kekayaan Bapak Ibu, mungkin karena jabatan Bapak Ibu sehingga dipermudah, mungkin karena anak Bapak dan Ibu yang mendorong bisa membiayai Bapak Ibu bisa berangkat ke sana. Tapi hakikatnya adalah panggilan Allah. Sadari oleh kita semua ketika labbaik Allahumma labbaik ya Allah ya. Benar, ini adalah panggilanmu ya Allah. Kalau engkau tidak memanggil hamba, hamba tidak akan bisa datang ke sini. Jadi benar, apalagi ini jawaban dari doa Nabi Ibrahim ya. Ketika Nabi Ibrahim memanggil seluruh umat manusia, diperintah oleh Allah, panggil olehmu wahai Ibrahim seluruh umat manusia dari penjuru dunia, sehingga alhamdulillah kita masuk orang yang terpanggil saat ini. Jawaban dari seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika labbaik la syarika labbaik, kita mengikhlaskan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Gitu kan ya. Pahami makna masing-masing dari lafaz talbiyah ini. Gitu kan ya. Supaya kita benar-benar fokus dalam melaksanakan ibadah ini bukan karena siapa-siapa, maka jangan dicampur dengan nilai-nilai kesyirikan. Ya. Ketika lagi tawaf ya, kita ada niatan yang lain ketika ingin
mendapatkan keberkahan dari Ka'bah. Hati-hati ya, niatnya bukan begitu, harus lillah karena Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala bentuk pujian ya, wan nikmata, dan kenikmatan, anugerah ya, laka, hanya milik Allah. Wal mulka, demikian pula jabatan, pangkat, hanya milik Allah. La syarikalah, tidak ada yang disekutukan dengan Allah ya. Artinya kita mengakui bahwa apapun yang melekat kita dipuji-puji, dipuja-puja, disanjung-sanjung, oh hakikatnya itu milik Allah, bukan siapa-siapa. Innal hamda wan nikmata, segala bentuk kenikmatan ya, itu milik Allah. Sebab sadari bahwa ketika karena ini milik Allah ya, kapanpun yang punya itu mau mengambilnya sangat mudah. Saudara-saudara kita kan di Sumatera, di Aceh, di Cisarua ya, hanya dengan hitungan detik ketika Allah mau mengambilnya mudah bagi Allah ya. Belum di tempat-tempat yang lainnya, apakah dengan bentuk musibah, bencana dan sebagainya, atau dengan yang lainnya. Hanya ada dua Bapak Ibu pilihannya. Apakah kita yang mendahului berpisah dengan siapapun dan apapun yang ada pada diri kita, atau apapun yang ada pada diri kita berpisah dengan kita. Mereka yang duluan berpisah dengan kita dengan musibah tadi, oh mereka yang duluan, atau kita yang duluan meninggalkan mereka ya. Kenikmatan, harta, kekayaan, kesehatan gitu kan ya, kemudian anak-anak kita, pasangan kita yang baik gitu kan ya, itu kenikmatan yang luar biasa. Hanya ada dua pilihannya, apakah kita yang dahulu meninggalkan mereka, atau mereka yang lebih dahulu meninggalkan kita. Kita sehat, kuat, bagi Allah gampang, hanya hitungan detik untuk menghilangkan kesehatan itu. Sebelum bangun mah kita sehat, sebelum tidur teh, ketika bangun ternyata aduh kok sakit kaki gitu kan ya, nggak bisa jalan, kok sakit gigi jadi nggak bisa makan, kok sariawan gitu kan ya, gampang bagi Allah itu gampang, jadi nggak enak makan itu kan ya, yang tadi enak makan tuh nggak ada apa-apa, mudah. Jadi makanya laka, kita sadari ini ternyata benar milik Allah gitu kan ya. Karena kita sadar ini milik Allah ya, rupa kita yang cantik, rupa kita yang ganteng, ini milik Allah. Bagi Allah mah gampang untuk menghilangkan sekejap gitu kan ya. Tiba-tiba mohon maaf kena musibah, kecelakaan, yang tadinya kita ganteng, dipuja-puja oleh orang lain gitu kan, banyak wanita yang melirik kita gitu kan ya, tapi karena musibah akhirnya ditinggalkan. Karena kecantikan kita, banyak laki-laki yang melihat kita, tiba-tiba sebentar saja gitu kan ya, apalagi termakan usia gitu kan ya, termakan usia. Karena semua itu hanya casing saja kan ya, sok Bapak Ibu, casing kita sudah tidak ada, yang dalamnya apa? Sama semua tengkorak kan ya. Ketika sudah jadi tengkorak, kita bisa membedakan nggak? Ini teh tengkorak si A, si B, si C, nggak bisa ya. Ini teh wah ganteng ini, oh ini cantik, nggak bisa, tengkorak di dalamnya, nggak bisa kita membedakan itu. Yang bisa dengan ilmu, yang bisa kan ini tengkoraknya si bapak anu, ini tengkorak si ibu anu, kita mah tidak tahu gitu kan ya. Sama semua, hanya casing saja ya yang ada pada diri kita itu. Apakah kita hanya mengandalkan casing? Tidak gitu kan ya. Wal mulk, begitu pun jabat, la syarikalah ya, mengikat artinya hanya semata milik Allah untuk mengikis sifat keakuan kita. Jadi selama ini mah hanya titipan semuanya ya, bukan milik saya, bukan aku ya, itu titipan Allah. Maka pada saat ini ya Allah aku serahkan semuanya. Maka ketika Bapak Ibu mau berangkat haji gitu kan ya, nanti ya semuanya titipkan kepada Allah. Maka dalam doa safar kan ada apa, bahwa engkau itu ya Allah adalah khalifah ya, khalifah, wakil dari hamba ini, maka aku titipkan keluarga saya, anak-anak saya, harta saya kepadamu. Maka ketika sudah itu udah lepas, tong diinget-inget nu di kampung, nu di rumah mah, aduh si bungsu keur naon ayeunanya, aduh si cikal geus makan acan, anu yang tidak dengan suaminya, aduh si bapak geus dahar can ayeuna itu. Jangan dipikirkan keun we gitu. Dalam acan mun si bapak ge nelpon, mah saya acan nelpon can makan
gitu kan. Tinggalkan saja harta gitu ya. Aduh, kebun saya ada yang ngurus tehnya, diurus tehnya gitu. Jangan. Biarkan. Ya. Biarkan. Hanya harus lepas. Ya. Kenapa? Makanya berlatih dari sekarang. Jangan serahkan kepada Allah. Ya. Kan dalam doanya demikian ya. Anta khalifah. Ya. Fil mali wa dini wal ahli wal walad. Gitu kan. Maka dalam doanya kan Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya. Kita ya Allah jangan aku bermohon kepadamu jangan sampai aku terus berpaling kepada hal-hal yang demikian. Berikan kekhusyuan, intinya kan begitu dalam doa itu. Ya. Nah. Tapi nya maksudnya lupa teh tong dilupakan, jangan lupa teuing da manusiawi. Nya cuman jangan inget teuing tong. Tak aya si teuing masalah namanya. Aya si teuing masalah namanya. Segala juga kalau sudah ada teuing itu enggak benar gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika sudah berniat kan berlaku muharramat ya. Larangan-larangan ihram. Nah, apa sih inti dari larangan ihram? Adalah proses disiplin dalam pengendalian diri. Ya. Kenapa di dalam haji itu, dalam umroh itu ketika Bapak Ibu sudah labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma hajjan, berlaku larangan-larangan kan? Tidak boleh menikahkan atau ditikahkan, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh rapas, busuk dan jidal, tidak boleh memakai wangi-wangian, mencabut dedaunan, memotong kuku, mencukur, memakai pakaian, membuka aurat. Ya. Nah, itu tidak boleh. Kenapa tujuannya? Nah, untuk proses mendisiplinkan diri dalam pengendalian diri. Ya, sekali lagi kita sudah dididik selama 1 bulan. Disiplin. Makan yang tadinya dan minum kapan saja. Ketika saum tertentu kan. Makan dan minum diperbolehkan hanya pada saatnya saja. Di luar itu tidak boleh. Bapak Ibu, kalau di bulan luar Ramadan kapan saja mau hubungan suami istri silahkan, kapan saja boleh, siang, pagi, malam, mangga silahkan ya, yang penting masih siap saja dua-duanya. Tapi kalau Ramadan hanya uhilalakum lailatas siam saja, di malam hari saja ya, begitu. Ini mendisiplinkan diri ya, sehingga mudah-mudahan setelah pulang dari haji disiplin ini tetap terjaga. Maka akhirnya ketika kita disiplin dalam hidup kita, maka hanya ada 2, reward atau punishment ya. Maka dalam hidup ini tidak lepas dari reward dan punishment. Maka dalam suatu organisasi pun, kalau suatu organisasi atau suatu lembaga ingin jalan, organisasi tersebut tidak boleh lepas dari reward dan punishment. Begitupun dalam ayat Al-Quran pun tidak lepas dari reward dan punishment. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannata, gitu kan ya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Reward dari Allah. Kenapa? Karena taat kita. Tapi wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhun nar. Barang siapa yang maksiat, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Punishment dari Allah ya. Jadi dan begitulah salah satu fungsi Rasul Nabi diantaranya adalah untuk memberikan kabar, apakah itu gembira atau kabar yang tidak baik. Artinya basyiro wa nadhiro, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan ya, reward dan punishment. Ini tujuan daripada larangan-larangan ihram gitu ya. Jadi kenapa sih mesti ada larang-larangan ini, begitu kan ya, dalam berihram? Nah, untuk dalam rangka mendisiplinkan diri saja ya, dalam pengendalian diri, terutama dalam hawa nafsu kita. Nah, kemudian tawaf gitu kan ya. Kalau kita pikir secara logika mah kenaon gitu nya, tawaf ngurilingan bangunan anu persegi 4 7 balik. Mungkin orang lain di luar kita menertawakan ya.
cek non muslim teh lieur umat Islam kenal kukurilingan eta ibadah henteu lieur gitu kukurilingan 7 balik buat apa itu gitu kan ya. Nah kita pun mungkin belum tahu apa sih hakikat dari sini gitu kan ya, dari pelaksanaan tawaf itu gitu kan. Cek batur teh, Pak, apa sih maksudnya untuk itu teh keliling-keliling? Saya mah bingung dah umat Islam. Nah, kita siap nggak menjelaskannya? Kalau tidak siap bingung kan kita juga menjelaskan kan gitu kan ya. Maka diantaranya menirukan gerakan seluruh alam raya, pertanda bahwa semua makhluk harus tunduk kepada Sang Khalik. Bapak Ibu, kita tahu kan planet-planet ini semua berkeliling pada porosnya gitu kan ya, bertawaf semua kan, tawafnya satu ritme semua ya, satu arah. Ada nggak yang berlawanan arah? Nggak ada, semuanya satu arah. Kalau ada satu saja melanggar, maka apa yang terjadi? Wah, kehancuran yang luar biasa ya. Artinya apa? Semua makhluk ini, planet-planet ini pun ada dalam kekuasaan Allah, semuanya taat atas perintah Allah. Bumi, Mars, Merkurius dan planet-planet, kamu harus tawaf mengelilingi ini, arahnya seperti ini, tunduk semua dan pada porosnya masing-masing. Tidak pernah bumi ngajeleng karena poros Pluto ngajeleng karena poros bumi, tidak, semuanya dalam porosnya masing-masing ya, garis edarnya masing-masing. Sebab kalau melonjak salah satu, apa yang terjadi? Kehancuran gitu kan ya. Dan pada ritme yang sama, luar biasa. Nah itulah salah satu makna kenapa kita pun harus tawaf. Itu sebagai bentuk ya ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan ya. Ketundukan kita artinya siap diatur oleh Allah. Gitu kan? Siap di ya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan Allah sebagai titik orientasi dalam setiap gerak dan langkahnya. Nah, jadi ketika tawaf itu kan kita berdoa, berzikir gitu kan ya. Sekali lagi doanya tidak disampaikan, tapi kalau teu apal-apal mah hese nyangket di dinya, hese nempel di kepala, hanya di luar kepala terus doa itu gitu kan ya, tidak di dalam kepala. Apapun yang kita ingat, yang penting intinya berzikir kepada Allah ya. Ingatnya hanya thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingatnya hanya Allahu Akbar, silahkan ya. Intinya ingat kepada Allah, zikir kepada Allah ya, dalam setiap gerak dan langkah kita gitu kan ya. Nah, kemudian gambaran akan larut dan leburnya manusia dalam hadirat ilahi, al-fana fillah, keakuannya akan lebur dalam kemahagungannya. Nah itu dalam rangka itu. Kenapa sih 7 putaran? Kenapa sih harus 7 putaran? Menggambarkan jumlah hari dalam seminggu. Ini menunjukkan bahwa ketundukan dan kepatuhan semestinya dilakukan setiap saat gitu kan ya. Setiap saat kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ketemu lagi Senin dan seterusnya, terus berputar begitu kan. Tidak pernah dari Senin teh loncat ke Rebo, sudah Ahad langsung ke Kamis, tidak, Senin lagi gitu. Artinya ketaatan itu terus berantai ya, harus terjadi. Kenapa 7? Nah maka intinya ketika melakukan tawaf, pandanglah keindahan non material Tuhan, artinya non material Allah di tempatnya yang suci. Itu menurut Quraisy seperti kesaksian Nabi Ibrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, sholatku, matiku, hidupku lillah, hanya karena Allah. Diam gerak saya lillah gitu kan. Nah maka orang-orang yang sudah melaksanakan tawaf ya harusnya semakin tunduk kepada Allah, semakin siap diatur oleh Allah. Jangan pernah protes. Allahu Akbar, udah adzan, siap berangkat ke masjid. Allahu Akbar, ibu-ibu siap ngambil wudhu, sudah siap diatur oleh Allah. Padahal itu lagi asik-asiknya nonton Persib malam tanya, malam nonton Persib kan, asik-asiknya lawan Malut malam teh. Tapi dah tiba-tiba Allahu Akbar, adzan Isya, siap diatur. Mohon maaf, sip, ditinggalkan dulu.
Nah, ini lebih utama sholat. Kita gitu. Habis keur sholat itu beres sholat tengah doa, mudah-mudahan Gusti beres sing menang. Yang imam lagi ngerti lagi di masjid teh. Biasanya panjang-panjang, imam parendek. Nah, paham jamaah imamnya. Nah gitu godaan itu ya. Siap dipanggil, siap menyampaikan ketundukan kepada Allah, gitu kan ya. Nah itu orang yang sudah tawaf mah harus begini. Coba Pak ada abdi mah can tawaf, can baik gitu, jangan berlatih dari sekarang. Kan sudah praktek tawafnya. Nah. Itu tawaf. Kemudian sa'i. Ya. Sa'i itu maknanya apa? Sa'a yas'a itu berusaha, gitu kan. Manusia dalam mencapai kehidupan harus melalui usaha dengan penuh kesucian dan ketegaran. Sofa maknanya adalah sopiah itu artinya apa? Suci, bersih. Ada namanya Ibu Siti Sopiah di sini? Nah, maka sofa itu maknanya suci, bersih. Itu titik awal dalam berusaha dari sofa kan kita ya. Sa'i itu kemana? Ke marwah. Marwah itu tujuan. Ya, marwah itu tujuannya. Marwah itu berarti ideal bersikap menghargai, bermurah hati dan saling memaafkan. Itu marwah. Ya. Maka ketika hidup kita diawali oleh kesucian, di dalamnya kita dalam perjalanannya senantiasa ingat kepada Allah, kan ya? Ketika inna sofa wal marwata min syairillah. Bismillahi Allahu Akbar, apa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, rabbighfir warham wa'fu wa takarum, terus disertai dengan zikir-zikir kepada Allah. Jadi diawali oleh kesucian ya, dalam prosesnya senantiasa dibarengi Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah, ujungnya akan seperti ini. Ya. Dan ketika kita kemudian kepasrahan dan kepatuhan yang sangat teguh yang disandarkan pada cinta karena Allah. Nah ini ya. Jadi ujungnya kita akan menjadi seorang hamba yang penuh kecintaan, menghargai orang lain, bermurah hati, saling memaafkan, begitu kan ya. Karena diawali dari tadi kesucian kita, begitu kan ya. Nah ketika berdiri di Bukit Sofa, sucikan ruh dan batinmu untuk menemui Tuhannya pada hari pertemuan dengannya dan menempatkan diri ya pada pengawasannya dengan membersihkan perilaku marwah. Nah, kita kan ketika di sofa marwah apa yang kita ucapkan? Takbir, takmir, tahlil ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Dalam rangka ini ya, mensucikan batin, mengagungkan asma Allah. Gitu kan ya. Diawali demikian, diakhiri pun di sana pun demikian. Artinya ketika kita diawali dalam berusaha kehidupan kita, awalnya dari kurang, ketika kita sudah mendapatkan sukses, tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamd, yuhyi wa yumit, ya wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah, sadaqa wa'dah anjaza wa dahwa surab dah wa hazamal ahzaba wahda. Tetap jangan lupa kepada Allah. Terkadang kita lagi awal ingat kepada Allah, perjalanan ketika sudah sukses lupa ya. Terkadang kita begitu kan, kebanyakan orang begitu. Ketika sudah sukses merasa hasil diri saya, gitu kan ya, lupa kepada Allahnya. Tapi ketika prosesnya kita betul, Allah itu dibawa-bawa, berdoa, ya tahajud, apa namanya duha dan doa-doa lainnya. Tapi ketika sudah sukses lupa lagi kepada Allah. Sudah sukses merasa ini hasil jerih payah saya. Allah terkadang tidak dibawa, gitu kan ya, lupa kepada Allah. Nah itulah gambaran ya. Dan ini pun kenapa 7 tadi gambaran, artinya usaha itu tidak boleh padam, tidak boleh terhenti, harus terus konsisten ya usaha, apalagi dalam rangka meraih keridhaan Allah, terus berusaha kita sekuat tenaga kan ya. Sa'i, tahallul ya, pasti mana dari tahallul ya, manusia dituntut untuk menutup ya, mencukur itu ya, mencukur, menutup aib-aibnya yang masa lalu dengan membuka lembaran kehidupan baru yang lebih baik. Itu upaya atau simbol pembersihan diri dari dan penghapusan cara berpikir kotor. Ini lambang ya.
kenapa harus tahallul begitu kan ya. Bapak ibu kan digunting ya rambut, apalagi kalau bapak-bapak mau bagusnya kenapa harus dibotak begitu kan ya. Itu adalah membuang, ini kan kotor ya rambutnya, dibuang nah kotoran-kotoran. Itu membuang kotoran-kotoran di masa lalu kita. Setiap kita pasti punya masa lalu ya, setiap kita punya masa lalu ya. Dan Allah ada asma Allah itu apa? Al-Ghafur. Al-Ghafur itu maknanya tidak hanya pemaaf, mengampuni, tapi maknanya adalah, makna lain dari Al-Ghafur adalah Allah yang maha menutup aib-aib kita ya. Bapak ibu, kita semua punya masa lalu, kita semua punya aib masing-masing ya. Ketika Allah buka aib kita gimana? Hancur hidup kita. Saya yakin saya punya aib masa lalu, ketika Allah buka aib saya di hadapan Bapak Ibu, saya tidak akan mampu berdiri di hadapan Bapak Ibu. Bapak Ibu pun tidak akan mampu datang ke sini kan ya. Kenapa? Aib kita terbuka. Ya, kalau aib dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita bisa berkumpul begini, mau lewat keluar saja orang lagi nongkrong serasa ngomongin kita, serasa memperhatikan kita. Padahal siapa lu menurut kata yang mereka yang nongkrong gitu ya. Nah, tapi terasa begitu, akhirnya kita banyak orang, jangan-jangan lagi ngomongin saya, jangan saya melihat kunci lagi gitu. Gak jadi. Kenapa? Aib kita sudah nyebar, gitu kan ya, dibuka oleh Allah. Nah, ini dalam rangka membuang aib-aib kita, masa lalu kita ya, untuk membuka lembaran baru gitu kan ya. Nah, sehingga ini simbol dari untuk menghapuskan pikiran-pikiran kotor kita gitu kan ya. Terbersih dalam pikiran kita pikiran-pikiran yang tidak baik ya. Mudah-mudahan dengan sudah tahallul hal itu hilang, yang muncul adalah pikiran-pikiran yang positif dalam diri kita ya. Kemudian wukuf itu artinya apa? Waqafa yaqifu wukufan, berdiam ya, mengistirahatkan tenaga dan pikiran dari aktivitas dunia dengan melakukan kontemplasi dan bertafakur kepada Allah. Makanya sekali lagi manfaatkan sebaik-baiknya wukuf ini. Rasul sudah mengingatkan al-hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah gitu kan ya. Sebab kalau wukuf ini kita sia-siakan, wah sia-sia kita Pak Bu ya, jauh-jauh dari Bandung gitu ya, harus berpisah dengan yang kita cintai, berpisah dengan apapun yang kita sukai dan kita cintai gitu kan ya, dan bahkan mengeluarkan biaya yang luar biasa gitu kan ya. Tiba-tiba pas wukufnya kita santai-santai saja, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, sayang sekali ya. Nah ini karena waktu wukuf ini adalah waktu pelantikan kita sebenarnya oleh Allah, lagi dilantik kita oleh Allah menjadi seorang muslim, pribadi muslim yang sempurna gitu kan ya. Allah mau sempurnakan keislaman kita itu pada saat itu dilantik oleh Allah ya. Hakikatnya demikian, kita sedang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nah ini kontemplasi dan bertafakur kepada Allah. Maka perbanyaklah berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, perbanyaklah beristighfar ya. Pengakuan atau makna Arafah adalah pengakuan, makrifat tentang jati dirinya, akhir perjalanannya, menyadari keagungan Tuhan, menyadari kesalahan-kesalahannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya ya. Kita yakin Bapak Ibu, setiap manusia, setiap kita punya kesalahan. Tidak ada yang lepas dari dosa dan kesalahan kita. Besar kecilnya tergantung ya. Orang yang takwa bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, tidak pernah melakukan perbuatan salah. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang apabila melakukan kesalahan cepat ingat kepada Allah, kemudian beristighfar, kemudian bertekad dalam dirinya tidak mengulangi lagi kesalahannya itu. Bedanya Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Imran ya, ayat 135 kalau nggak salah ya. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kenapa? Karena kita yakin, seyakin-yakinnya tidak ada zat yang bisa mengampuni kesalahan kita kecuali hanya Allah gitu kan ya. Maka tadi perbanyak istighfar saat ini. Nah kemudian sebagai
refleksi pusaran hidup manusia yang menyimbolkan bahwa manusia kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah ini manfaatkan sekali lagi untuk kontemplasi diri kita, bertafakur diri kita bahwa ya Allah, suatu saat akan dikumpulkan seperti ini ya, dalam keadaan yang sama, begitu kan ya, semuanya lagi menunggu keputusan dari Allah, gitu kan ya, dipanggil satu-satu, keputusannya seperti apa, apakah saya dapat reward atau punishment, hanya itu ya. Kontemplasi hidup kita di sini dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan kita yakini Bapak Ibu ya, tidak ada waktu tempat yang paling mustajab waktu wukuf di Arafah ya. Kita harus yakin bahwa apa yang disabdakan oleh, apa yang difirmankan Allah ya di hadapan para malaikatnya, tidaklah seorang hamba-hambaku ini yang sedang berkumpul ini, mereka memohon ampun, pasti akan aku ampuni. Apapun yang mereka minta dari aku akan aku kabulkan. Yakini itu ya. Itu firman Allah di hadapan para malaikat ya, membanggakan kita semua yang sedang wukuf ya. Maka doa ketika sampai wukuf di Arafah kan apa bunyinya, masih ingat? Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasomtu wa alaika tawakkaltu ya. Faj'alni mimman tubahi bihil yauma malaikat. Ya Allah, jadikanlah hamba ini hamba yang engkau bangga-banggakan di hadapan malaikat, gitu kan ya. Salah satunya itu ya, jadikan hamba ini menjadi hamba yang engkau bangga-banggakan kepada di hadapan pada malaikat pada hari ini, al yaum, pada hari ini ya. Kalau kita jangankan sama Allah, kalau ada pejabat kunjungan, gubernur lah atau bupati saja, tiba menyebut nama kita, bangga nggak di hadapan orang lain? Wis bangga, wih nama saya disebut, gitu kan ya, bangga luar biasa. Tong borok ku bupati lah, ku pacamat atau ku palurah gitu nya, bangga ya. Apalagi oleh bupati, oleh gubernur, apalagi oleh presiden, wis kenal ke saya, alhamdulillah gitu ya, bangganya. Ini Allah, dan yang dibanggakan di mana? Kita di hadapan manusia, ini di hadapan malaikat, makhluk suci. Nah, maka itulah doanya kan kita, faj'alni mimman tubahi bihil yauma malaikatak ya. Maka manfaatkan sebaik-baiknya waktu wukuf ya, jangan pernah kita sia-siakan. Kita hanya diberi waktu kurang lebih 6 jam ya, 6 jam atau 7 jam, manfaatkan sebaik-baiknya ya, jangan pernah kita sia-siakan ya. Saya titip Bapak Ibu ya. Nah, mabit di Muzdalifah ini apa yang kita mengumpulkan senjata untuk menghadapi musuh utama-utama, yaitu setan ya. Apa mabit ini? Untuk meredam hawa nafsu. Kita sudah wukuf, sudah melakukan kontemplasi, beristighfar, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di sana ya. Maka di sini kita waktunya untuk meredamkan hawa nafsu. Terkadang hawa nafsu itu masih muncul, redam ya. Kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengakui segala kesalahan, gitu kan ya. Itu Muzdalifah, gitu kan ya. Setelah dari Muzdalifah lalu kita ke Mina. Apa itu Mina? Itu mabit di Mina adalah cita-cita dan harapan ya. Tadi kita sudah berkontemplasi, sudah semakin mendekatkan diri kepada Allah di Muzdalifah ini, maka timbul cita-cita dan harapan itu di Mina ya. Mudah-mudahan yang tadi kita lakukan itu, karena ini menjadi akhir babak perjalanan pokok ibadah haji, gitu kan ya, tempat untuk memanage hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bukan dihapus ya, tapi di manage ya. Bapak Ibu bisa makan dan minum, kenapa? Karena nafsu ya. Kalau nggak ada nafsu, selera nggak makan? Enggak. Selera nggak minum? Padahal yang di hadapan kita, di hadapan hidangan kita, makanan-makanan yang lezat. Tapi ketika ada selera, tidak ada nafsu makan, itu hilang selera itu ya. Nah itu karena nafsu. Nah cuman jangan terus makan, jangan terus minum. Timbul permasalahan. Nah artinya harus di manage, nafsu makan juga, nafsu minum di manage, begitu kan ya, gitu kan.
Kita pun ada nafsu hewaniah, ada, harus dihapus? Jangan. Tapi di manage, ya, di manage. Untung diumbar nafsu setan, nafsu hewaniah itu, gitu kan ya. Wajar nafsu manusia, dalam manusia sudah dititipkan oleh Allah. Ada nafsu apa? Saling suka menyukai dengan lawan jenis, kan begitu ya. Nah, tapi manage itu melalui pernikahan, gitu kan ya. Jangan diumbar nafsu itu. Kalau tidak di manage, dosa jadinya. Tapi kalau di manage, ibadah jadinya, kan begitu ya. Nah, demikian. Dan kita di manage sebulan penuh tuh, di bulan Ramadan ya, oleh Allah sudah dididik. Membuang pikiran kotor dan perbuatan tercela. Untuk menggapai cita-cita luhur dan derajat yang tinggi, di sisinya manusia harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Intinya adalah bebas dari perbudakan. Nah, ini cita-cita kita. Karena siapa yang memperbudak kita? Nafsu syahwat, syaitan, ya. Maka mudah-mudahan cita-cita kita, ya, harapan kita adalah terbebas dari perbudakan ini. Kita menjadi orang yang merdeka, hamba Allah yang merdeka, gitu kan. Setan sudah tidak akan sanggup lagi mengatur saya. Hawa nafsu kita sudah siap diatur oleh kita, gitu kan ya. Bukan kita dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi hawa nafsu kita yang dikendalikan oleh kita, gitu kan ya. Kemudian zumroh, ya, ada ula, wusta dan akobah. Itu untuk membebaskan diri dari setiap perbudakan, membuang ketamakan dan mengalahkan sifat kebinatangan, gitu kan ya. Kenapa ada ula, wusta dan akobah? Ula ini gambaran lambangnya si Fir'aun. Apa si Fir'aun? Penindasan. Kita tahu si Fir'aun orang yang raja yang sangat kejam, ya. Setiap ibu yang melahirkan laki-laki, ya, maka akan dikubur hidup-hidup, dibunuh. Kejam luar biasa, gitu kan. Kenapa? Ketakutan kekuasaannya ada yang meruntuhkannya, gitu kan. Tetapi sekali lagi bagi Allah memudah, ya. Ternyata bukan dari siapa-siapa, dari lingkungan istananya sendiri, kan. Musa alaihissalam yang menghancurkan dia. Wusta itu melambangkan Korun, ya. Korun adalah seorang hamba Allah yang tadinya baik dia. Zaman Nabi Musa ini pun sama, gitu kan. Fir'aun zaman Nabi Musa, Korun zaman Nabi Musa. Orang yang baik asalnya, gitu kan ya. Tapi dititipi harta, ya. Sedikit demi sedikit terus bertambah sampai dalam Al-Qur'an disebut kuncinya saja banyak dan tidak bisa diangkat oleh orang-orang yang gagah saja. Dalam Al-Qur'an saja disebut, ya. Maka ini lambang kapitalisme. Lambang yang senantiasa mau mengumpulkan harta tapi sulit untuk mengeluarkannya, gak mau, ya. Maka dicela dalam surah Al-Humazah, kan ya. Wailul likulli humazah alladzi jama'a malahu wa'adada yahsabu anna malahu akhlada. Orang yang demikian itu mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkan hidupannya, gitu, sehingga gak mau dibagi-bagi kepada yang lain, gitu kan ya. Nah, ini Korun, wusta. Akobah lambang dari Bal'am. Ada Bal'am bin Ba'uro, ini tokoh orang yang munafik, ya. Ini pun sama zaman Nabi Musa. Maka kenapa di dalam Al-Qur'an, ya, sejarah Nabi Musa itu banyak dimuat. Dalam surat Al-Qasas ada, dalam surat ini ada, dalam surat ini ada, ya. Dalam surat Al-Baqarah ada, ya, Nabi Musa itu. Karena luar biasa ujiannya, ya. Luar biasa. Dan memang berhadapan dengan tokoh-tokoh yang luar biasa ini. Fir'aun, ya, sebagai lambang orang yang suka menindas. Korun yang kapitalis. Ba'buro adalah lambang kemunafikan. Maka ketika kita melempar jumrah ula, wusta, akobah, hakikatnya kita menghilangkan, dalam rangka menghilangkan sifat-sifat ini. Dalam setiap kita ada ingin penindasan, ya, kepada yang lain, ingin rasanya kita lebih di atas orang lain, kan ya, suka ada. Maka ketika kita sudah melempar jumlah ula ini, hakikatnya kita melempar sifat itu, ya. Oh, kalau sudah kita melakukan lempar ula mah jangan pernah ada perasaan itu, jangan ada sifat itu, hilangkan sikap tersebut. Kita anggap semua sama, yang timbul ada rasa cinta, kasih sayang, kesamaan, ya, empati kepada yang lain, mau membantu, mau menolong, kerjasama yang luar biasa, gitu kan. Minimal dengan sesamanya, ya.
ketika kita sudah husto, kita hakikatnya melempar sifat si korun. Tidak boleh pedit, ya, tongkoret, gitu kan ya. Karena salah satu ciri mabrur kata Rasul adalah it'amut tu'am atau it'amut ta'am, gemar memberi, ya, artinya menjadi orang yang dermawan. Sok aya kanya tos pulang umroh tos pulang haji asan ka sabakin pedit geus haji teh, ya, si haji pedit cenah dasar ya, suka ada. Tah eta teh teu memahami ini nih, tidak memahami lempar jumrohna, gitu kan ya, tidak mengena, tidak masuk hati ngelemparna, gitu kan ya. Nah, karena masih banyak sifat-sifat si koruna dalam dirinya. Dasar si korun, maka dicek bahasa Sunda mah aya si koretnya. Tah koretnya ti dieu tah tina korun itu teh. Ya, di lempeng mah. Kalau di kirata begitu udah dari korun koret gitu ya. Nah, dari sifat si korun koret gitu kan. Ya, di bahasa Sundanya koret teh. Bahasa kita bahasa Indonesia mah pelit gitu ya, pedit. Bakhil ya, kikir. Merege hese, cek bahasa itunya mah bahasa Indianya merege hese, keket mengkene, superpet jahe, ya. Hayang dibewa. Ya. Nah, akobah itu lambang ketika kita tuh pahami, sadari bahwa kita sedang membuang atau melempar sifat kemunafikan yang ada. Setiap kita ada sifat itu ya, munafikin. Kadang kita bohong, kadang kita tidak amanah, gitu kan ya. Kadang kita pun mengkhianati pesan dari orang, gitu kan ya. Kita yang jualan, ibu ini teh berapa? Oh ini 5.000, padahal ini teh 4.000. Ya, sering gitu. Nah, itu munafik kan barunya. Padahal dititipkan mah misalkan dititipkan orang lain, bu awasnya jangan dijual lebih 4.000 ya, jangan dijual 5.000 ya. Dari 4.000 sudah ada batinya buat ibu. Ibu teh ayo misalkan bapak teh berapa ini 5.000, udah lebih kan, padahal dari 4.000 sudah dapat keuntungan, tadi sudah perjanjiannya begitu. Nah itu sudah tidak amanah, sudah tidak jujur, masih ada munafik, itu kan ya, sudah ada munafik. Nah gitu. Jadi bagi kita yang sudah jumroh, melakukan jumroh ini, insya Allah mudah-mudahan sifat-sifat ini pada hilang ya, jadi justru menjadi orang yang penuh cinta kasih ya, dermawan, menjadi orang yang jujur, amanah, gitu kan ya, tidak khianat, gitu kan ya, menyampaikan apa adanya, gitu kan, seperti itu. Mudah-mudahan. Kemudian haju, menyembelih binatang, simbol jihad akbar. Maka sembelihlah bahwa nafsumu berupa nafsu kebinatangan dan nafsu syaitoniah. Nah, makanya nahat maka ayadam, gitu kan ya. Nah, ketika kita Bapak Ibu melaksanakan haji tamatu ya, damnya kan masuk dam apa? Nusuk kan ya. Nah, salah satunya tujuan ini ya. Nah, ada yang disembelih ini adalah nafsu kebinatangan. Ada 3 nafsu kekuatan pada diri kita. Kekuatan binatang yaitu kuat bahimiyah ya. Itu mencari kepuasan lahiriah dunia saja. Hanya duniawi dipikir teh gitu ya, lahiriah dunia. Nah, maka ketika sudah kita melakukan penyembelihan, yang dimaksud membuang ini, menyembelih sifat ini. Ada kekuatan binatang itu yang buas, kuat sabaiyah, kuatun sabaiyatun, yaitu kepuasan untuk menyerang dan mendengki orang lain. Tadi ingin menguasai kita, gitu kan ya. Maka segala apapun caranya dilakukan, gitu kan ya. Kekuatan setan, kuat syaitonia, membenarkan segala kejahatan yang dilakukan, melakukan segala cara. Nah, gitu ya. Dalam meraih cita-citanya, yang penting cita-cita saya tercapai, halal semuanya, cara apapun dilakukan. Maka ini pun ketiga-tiganya harus dibuang, disembelih oleh kita, gitu kan ya. Nah, itu. Nah, jadi ini sebagai penutup. Jadi hakikat ibadah haji Bapak Ibu adalah merupakan suatu tindak mujahadah ya, upaya jiwa yang sungguh-sungguh untuk memperoleh kesadaran musyahadah, yakni proses kegigihan seorang hamba mengunjungi Baitullah sebagai sarana dan upaya bertemu dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti suatu saat
kita akan dipertemukan dengan Tuhan kita, dengan Rabb kita. Ya. Nah itu, inilah bentuk perjuangan kita. Ya, hakikatnya demikian. Ya. Maka akhirnya Allahumma ij'alhu hajjan mabruron. Ya Allah, jadikanlah hajinya haji yang mabrur, wa dzanban maghfuron, dosa yang terampuni, wa sa'yan mashkuron, setiap bentuk usaha yang disyukuri, wa tijaratan lan tabur, setiap tijarah yang tidak pernah merugi. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian Bapak Ibu ya untuk materi hakikat dari pelaksanaan ibadah haji, mulai dari kita mikot sampai kepada ujungnya pelaksanaan jumroh ya, karena yang top 5 ada pengulangan, begitu kan ya. Nah, mudah-mudahan dengan tersampaikannya materi ini Bapak Ibu semakin mantap, begitu kan ya, bahwa apapun yang kita lakukan bukan semata ritual saja, tapi ternyata mengandung hakikatnya seperti ini, sehingga Bapak Ibu diharap ketika melaksanakannya penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan keseriusan, ya, penuh dengan niat yang murni, tulus, ikhlas karena Allah, bukan karena apa-apa, ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita memperoleh gelar haji yang mabrur, ya. Nah, setelah haji mabrur, setelah haji nanti tinggal kita mempertahankan nilai kemabruran itu, ya. Kata Rasul kan al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Orang yang hajinya mabrur itu tidak pantas mendapatkan balasan kecuali surga. Maka sahabat bertanya, mal birru ya Rasul, apa sih yang dimaksud mabrur di sana? It'amut ta'am, ya, orang yang dermawan, wa atyabul kalam, yang perkataannya itu baik, ya, tidak pernah ada perkataan-perkataan mengandung kedengkian, tidak pernah keluar kata-kata yang pernah kebencian, tidak pernah keluar perkata-kata yang sifatnya menghasut dalam kejahatan, ya, kemaksiatan, tidak pernah menggibah dan lain sebagainya, tapi kata-katanya sudah terjaga secara lisan. Dan yang ketiga dalam hadis yang lain, wa ifsya'us salam, menebarkan kedamaian, ketenangan, ketentraman. Hadirnya Bapak Ibu nanti di tengah-tengah keluarga, hadirnya Bapak Ibu nanti di tengah-tengah masyarakat, ketika setelah pulang dari sana membawa nilai-nilai itu, justru masyarakat merasa aman, nyaman, tenang, tentram dengan kehadiran Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu tidak ada merasa kehilangan, ya. Jangan sampai naudzubillah, si bapak eta ini kasih belen singgara atuh. Nah, jangan sampai seperti itu. Didoakan teh, ya Allah segera merawat, naudzubillah kan. Ketika siapa yang meninggal bapak anu, alhamdulillah, jangan seperti itu. Aduh, si bapak itu, si ibu itu, aduh, padahal gimana si bapak itu baik orangnya, si ibu itu baik orangnya, ya Allah masa kehilangan, ya Allah ampuni. Akan muncul doa-doa yang baik ya kalau kitanya ifsya'us salam, kalau kitanya senantiasa menebarkan kebaikan, menebarkan ketenangan, ketentraman kepada sekitar kita, apalagi di hadapan keluarga kita. Jangan sampai jadi bapak yang dibenci oleh anak, jangan sampai jadi ibu yang dibenci oleh anak, gitu kan ya. Tapi merasa dibutuhkan kehadiran kita, perginya kita ditangisi oleh mereka, gitu kan ya. Dengan kerabat pun demikian, apalagi di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu saja Bapak Ibu ya dari saya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator si cantik ini. Mangga ning, terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Tunduh teh tunduh? Henteu, laras.